Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini dari kitab Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita lihat, menarik sekali. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Bapak Ibu, kalau kita lihat di sana dikatakan, Dia yang telah mengutus aku. Siapakah aku di sini? Kita dapat menemukannya di dalam Yohanes bab 5 ayat 37a. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Maka kita dapat menemukan bahwa Dia di sini adalah Bapa. Kemudian menarik lagi kita lihat Yesus mengatakan, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Kata-kata Yesus ini amat bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan atau yang dapat kita temui di dalam perikop-perikop sebelumnya. Tanggapan yang berbeda ini datang dari para muridnya yang kalau kita baca sebelum-sebelumnya itu selalu bertanya, kemana Yesus akan pergi? Salah satunya di dalam kitab Injil Yohanes bab 13 ayat 36. Di mana Simon Petrus bertanya, kemanakah Yesus akan pergi? Juga kita temui di dalam Yohanes 14 ayat 5, ketika Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan akan pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan untuk ke sana? Jawaban Kristus kepada Thomas juga menarik untuk kita lihat. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jawaban ini meneguhkan perkataan Yesus yang dapat kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 30, bahwa Bapa dan aku adalah satu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu Yesus adalah seorang guru. Dan pada saat itu, Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya. Jadi di dalam ayat 5 ini kita bisa mendapati bahwa Yesus sedang memberikan contoh kepada para muridnya. Contoh apa? Contoh hidup sebagai utusan. Kalau kita lihat kata utusan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utus itu artinya menyuruh orang atau mengirimkan orang sebagai wakil. Jadi orang yang diutus itu disebut utusan. Mari kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 6. Dikatakan, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Hatimu berduka cita. Kenapa demikian? Mengapa Yesus mengatakan hatimu berduka cita? Karena pada saat itu Yesus mau mempersiapkan para muridnya bahwa penggenapan bahwa Yesus akan pergi itu akan terjadi. Dan Yesus tahu perasaan ditinggalkan itu tidak enak. Takut, khawatir, sedih. Perasaan berduka cita. Tetapi di ayat 7 kita temui seakan Yesus mengafirmasi atau meneguhkan, meyakinkan bahwa hal ini memang harus terjadi. Karena bila mana hal ini terjadi, maka akan ada sesuatu yang berguna bagi para murid. Kita dapat baca di ayat 7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi memang Yesus mengatakan, bila mana dia pergi, penghibur itu akan datang, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita cari tahu penghibur. Penghibur yang dimaksud Yesus ini apa? Kita dapat menemuinya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penghibur yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus. Dan kembali di ayat tersebut kita menemukan kata utus, mengutus. Nah, yang diutus namanya utusan, memiliki tugas perutusan. Tugas perutusan apa kiranya yang diberikan kepada penghibur itu? Kita dapat temui di dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi bahwa dikatakan untuk mengajar dan mengingatkan. Mengajar dan mengingatkan akan apa? Inilah yang dapat kita temui di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 8 sampai dengan 11. Jadi kita dapat memahami bahwa tugas mengajar dan mengingatkan Roh Kudus yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini memberikan terang iman kepada kita. Yesus pergi kepada Bapa untuk menegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Dan lebih dari itu, Yesus membawa misi yang mulia, yakni agar dapat mengutus Roh Penghibur kepada para murid dan dunia. Roh Penghibur ini akan menginsafkan manusia akan dosa dan kembali ke jalan kebenaran Allah dan kebenaran sabda Yesus.
Jadi, kemana harus kita kembali? Ya, kalau kembali itu ya seperti ini ya. 180 derajat ya. Nah, ini yang kita kenal dengan metanoia juga, yaitu berbalik kepada Kristus. Merubah arah hidup kita 180 derajat dari yang nggak benar kembali kepada jalan kebenaran melalui pertobatan. Nah, Bapak Ibu, sebagai umat Kristiani, kita orang yang percaya kepada Kristus, seperti Kristus hidupi tugas perutusannya, demikian kiranya kita juga memiliki tugas perutusan yang harus kita jalani. Di dalam kehidupan kita harus menjalani tugas perutusan kita masing-masing. Seperti apa? Kita lihat di dalam dokumen gereja Lumen Gentium, artikel 25 sampai dengan 27. Ada 5 tugas gereja Katolik yang bisa diemban oleh umat Tuhan, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, meliputi pertama, bertekun dalam pengajaran atau kerigma, pewartaan. Kedua, bertekun dalam persekutuan, koinonia atau persekutuan. Ketiga, memecahkan roti dan berdoa, liturgia atau peribadatan. Kemudian melayani satu sama lain dan berbagi dengan murah hati, diakonia atau pelayanan. Yang terakhir kelima, bersaksi akan kebaikan dan ajaran Kristus yang memberikan kebaikan di dalam hidup dan kehidupan menggereja atau martiria, kesaksian. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rasa takut dan khawatir menjalani tugas perutusan kita adalah sesuatu yang wajar. Sama seperti para murid. Para rasul juga mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka tentu akan merasa takut, sedih, ya, duka cita tadi dikatakan ya, karena akan ditinggalkan, merasa akan ditinggalkan oleh guru mereka. Mereka takut. Takut juga memberikan kesaksian tentang Kristus. Karena apa? Karena banyak halangan, tantangan, siksa yang mungkin mereka hadapi di hadapan mereka, di depan mata mereka. Ini kita juga bisa baca di dalam bacaan yang pertama pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul 16, 22 sampai dengan 34. Mengerikan sekali. Namun, yang perlu kita lihat di sini, para murid itu senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus Roh Penghibur, yaitu Roh Kebenaran, Roh Kudus. Inilah yang menjadi teladan iman kita yang harus kita terus pegang dan nantikan terpenuhinya janji-janji Kristus. Selalu ada harapan dalam janji Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa di dalam menjalani kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu, saya ingin sharing tentang apa yang saya juga alami ketika saya melayani di dalam bidang bina iman anak. Tidak mudah untuk mencari pembina iman anak yang bersedia meluangkan waktunya, menekuni atau melakukan pelayanan di bidang ini. Akan tetapi Tuhan selalu cukupkan, karena saya selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Ketika saya menerima tugas ini, saya pun berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai saya dengan Roh Kudus agar selalu mencukupkan dalam segala hal. Baik dalam waktu, kemampuan, dan juga yang paling penting, teman-teman atau rekan-rekan sepelayanan. Nah, ini yang selalu saya doakan. Dan sampai saat ini pun saya merasakan peran serta Roh Kudus, keterlibatan Roh Kudus di dalam
setiap bidang atau setiap project atau event ya yang Bina Iman Anak lakukan. Selalu ada orang-orang yang tepat yang Tuhan kirimkan. Karena itu saya yakin sekali bahwa benar adanya di dalam menjalankan tugas pelayanan kita, kita harus selalu percaya, yakin akan janji-janji Tuhan, bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh penghibur itu selalu ada bersama-sama dengan kita orang yang percaya. Penyertaan Yesus di dalam Roh Kudus yang menguatkan iman gereja juga hingga sekarang. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya menguatkan umatnya. Bapak Ibu, marilah kita juga mendoakan agar pelayanan kita selalu mendapatkan sukacita, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita layani, dan kiranya kasih, kebajikan, serta belas kasihan Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami merenungkannya dan kami mendapatkan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang mengutus Roh Kudus agar selalu menyertai kami umat-Mu di dalam melakukan tugas pelayanan kami. Tuhan, kami mau berdoa, semoga hati kami selalu dapat merasakan cinta kasih-Mu Tuhan, dan kami pun dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu melayani orang-orang di sekitar kami, memberikan kasih dan sukacita bagi siapapun yang kami temui. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Izinkan kami dapat selalu melayani-Mu melalui tugas-tugas perutusan kami. Mampukan kami, Tuhan, menjalani kehidupan kami. Semoga kiranya belas kasihan-Mu, Tuhan, selalu menyertai kami dan orang-orang yang kami kasihi. Doa ini kami sampaikan ke hadirat Allah Bapa di surga melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersatu dengan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.